Bisa kayak Nah, itu. itu ini kakak atau saya yang recording? Saya yang record. Oh, kakak yang record. Gak apa-apa kak, kakak yang record. Nanti saya kirim linknya aja berarti. Kalau mau Oh iya iya. di Maaf ya kak ya. Ini aman tahu-tahu aman di, aman. di apa di saya nggak jalan ini. Nah tunggu dulu ya kak. Itu bisa masuk, harusnya bisa record. Iya, tapi ini Saya lagi pause. convert di sini. Enggak apa-apa. Oh, Ini lagi convert masih masih apa? Masih convert gitu. Nah, oke, kita lanjutin ya kak. Maaf ya. oke boleh, Pak. Santai santai. Maaf ya kak, biasa kan gini. Namanya juga. Oh, saya masih jadi co-host dulu. Ya, oke, kita mulai lagi ya. Tadi yang kedua ya, Minasan. Sabar ya Maulana. Ini Maulana, sabar amat. Nah, ayo Minasan, kita lanjutin ya. Oke, berikutnya ya. Tadi kan Kak Riki udah cerita tuh tentang apa ya, dia suka wisatanya ke Sydney. Sydney itu banyak wisata pantai karena kan pinggir apa kayak kota yang pinggirnya itu ada pantainya gitu ya kayak. Ya, betul. Dia tinggal dekat laut, laut besar gitu. Jadi makanya banyak daerah pesisir, pesisir pantai. Cuman kalau Australia itu kalau nggak salah tuh semua ada ya di situ, ada gurun, ada apa tuh namanya, ada kayak gunung salju, ada pantai, ada tropis, jadi kayak nyampur gitu ya kayak. Iya, dia jadi kayak mix gitu di situ memang ininya apa cuacanya dan juga ininya Hmm, areanya. Jadi kalau misalkan musimnya pun juga dia 4 season di sana gitu. hmm. Pernah nyobain ke gurunnya gitu kak, sama ke apa gunung itu Blue Mountain itu gunung salju kak, Kalau Blue bukan? Mountain gunung biasa, jadi kayak gunungnya itu eukaliptus, itu Hmm. pohon-pohon eukaliptus. Kalau yang gunung salju itu namanya Snowy Mountain. Saya pernah ke pasirnya kayak pinggir pantai gitu. Sand Dune namanya, itu bener-bener kayak padang pasir kayak di Timur Tengah gitu. Ada untanya bahkan di situ juga Wah, kok ada kemarin. untanya? Iya, ada untanya kemarin. Saya pernah Unta pernah sekali. Untanya itu unta yang bebas atau unta milik orang gitu yang ada di sana? Kayaknya untanya kayak disewakan kalau misalkan mau naik unta gitu, keliling di pasir Oh. gitu bisa. Itu buat buat Hmm, memang ini buat turis kayaknya, buat wisata. iya. Jadi bukan kayak yang hewan dilindungi emang ada di situ kayak kanguru gitu bukan ya? Bukan, bukan. Kayaknya dia dibawa di Hmm. situ. Oh gitu. Menarik ya. Tapi cuacanya ekstrim juga nggak kak menurut kakak yang di Sydney itu? Kalau musim dingin sih nggak terlalu dingin-dingin banget dibanding di sini ya. Jadi dia paling rendah Hmm, itu temperaturnya biasanya gitu. 10, 10, Nggak sampai 11. turun salju, Nggak cuman nyampe. hujan Kalau mau aja. salju harus ke Snowy Mountain itu, ke gunung-gunung gitu. Jadi, tapi kalau panas dia bisa jadi panas banget gitu, bahkan lebih panas dari Indo gitu kalau di Sydney Australia itu. Jadi memang ini kalau panas. Tapi kalau yang lainnya dan musimnya itu kebalikan dari daerah-daerah lain biasanya. Jadi kalau misalkan di Inggris nih, di Inggris itu biasanya Desember, Februari itu winter, musim dingin. Nanti di Australia itu Desember, Februari itu musim panas gitu. Jadi dia kebalikan musimnya di sini. Oke. Oke Kak, eh, di sini kita percakapan nih ya Kak. Saya contohin dulu. Nanti kalau suara saya nggak kedengaran, bilang ya Kak. Soalnya takut delay-delay gini sinyalnya. Hai, watashi wa chugoku e ita koto ga arimasu. Saya sudah pernah ke Cina. Nah, itu nanti kita ganti ya. Tadi Kakak Sydney ya, berarti Iya. Osutoraria. Ya. Bisa Kak? Osutoraria. Oh, Sutoraria. Apa itu? Itu Iya. Sydney artinya. Australia. Oh, Australia. Iya, yang tadi. Oh, Sutoraria.
Sutoraria. Oh, Sutoraria. Oke, oh, Mau di chat atau udah ingat aja nih, Kak? kayaknya sih bisa. Oh, Sutoraria. Oh, Oh, Sutoraria. Sutoraria. Ini ada di chat. Oh, Sutoraria. Oke. Sip, Sutoraria. sip. Sutoraria. Oke, nanti kakak bilang gitu ya. Watashi wa o Sutoraria itakotoga arimasu. Saya pernah ke Australia. Saya nanya, Australia de nani o shimashita ka? Di Australia ngapain atau sudah melakukan apa gitu. Nah, kalau di Australia kita mau apa nih? Sudah melakukan apa ya kira-kira? Enaknya gitu, Kak. Ini Yang main hmm? ski. Ski. Hmm. Ski di pantai? Ski di Gunung Salju, di es. Oh, ski di gunung salju. Maaf, Kak. Skating. Oh, oke. Snowboard gitu bukan sih, Kak? Atau ski yang pakai Bisa sepatu? snowboarding. Oh, oke. Small ski. Oh, ski aja ya. Ski. Oh, ini kakak nanti jawabnya. Ini saya ke chat dulu ya. Sukio. Suki panjang Suki. Suki. Oh, shimashita. Ya. Suki oh shimashita gitu. Apa artinya itu? Suki itu Eh, panjang. ski. Ski. Tapi pakai strip panjang gitu. Ski gitu. Suki. Oh, Suki. Oh, Smashita. Pakai sita karena lampau ya belakangnya minasan. Hai. Terus saya nanya lagi, do desta kak, bagaimana? Nah, menurut kakak gimana? Menarik atau ada apa aja tadi? Ada menarik, ada menakjubkan. Menarik. Kalau menarik itu totemo itu sangat ya artinya. Terus menarik itu omoshiroi. Tapi karena ini Shita. lampau, jadi omoshirokata Omo des. Shirokata. Ya, Omo Shirokata des. ya. So desu ka, ii desu ne. Oh gitu, bagus ya, enak ya, keren ya, kayak gitu. Oke, coba dulu ya kak ya. Sudah mulai? Berarti aku yang biru. Ya, yang biru. Oke. Ya, kakak. Silakan, dozo. Oke. Watashi wa Sutoraria itta koto ga arimasu. オーストラリアで何をしましたか？スキをしました。どうでしたか？とても面白い方です。そうですか。いいですね。いいですね。 Mati lagi. Iya, mati lagi nih Kak. Maaf ya. Oke, lanjut ya, minasan. Oke, berikutnya yang ketiga. Oke, buka dari sini bisa nggak ya? Bisa nih. Halo, Kak. Halo. Ya, saya coba pakai HP ya. Bisa nggak ya share screen-nya? Kalau saya share di laptop saya juga nggak apa-apa kalau mau. Nanti ini aja. Ya, coba dulu. Hai, ini kelihatan Kak? Kelihatan. Oke, tapi muka saya nggak ada ya. Hai, Fujisan wa Takayama desu. Apa yang kamu tahu tentang warisan dunia? Nah, tadi Fujisan itu artinya Gunung Fuji. Takai artinya tinggi, Yama artinya gunung gitu. Jadi Fujisan gunung yang tinggi. Nah, jadi kita selain bahas tempat wisata,
kita bahas juga tentang warisan dunia, karena di warisan dunia ini banyak tempat-tempat wisatanya. Apa yang kamu ketahui tentang warisan dunia? Warisan dunia adalah warisan dari masa lalu, kehidupan kita hari ini, dan apa yang kita lalui untuk generasi masa depan. Dalam warisan dunia terdapat situs warisan alam dan warisan budaya. Selain itu, ada pula warisan yang memadukan keduanya. Warisan budaya dan alam, keduanya adalah sumber yang tak tergantikan bagi kehidupan dan inspirasi. Untuk lebih jauh mengenai warisan dunia, lihat website, kenalilah apa itu warisan alam, warisan budaya, dan warisan yang merupakan gabungan keduanya atau warisan ganda. Ini ada websitenya nih, Kak. Kakak tahu tentang warisan dunia nggak, Kak? Tahu sedikit aja sih, nggak terlalu banyak. Oke, nah warisannya tuh contohnya di sini ya ada gunung. Kalau misalnya di Jepang mungkin Fujiyama, dia warisan budaya atau alam nih kalau gunung. Alam. Iya betul alam. Ya terus yang atas ini nih, yang 1, 2, 3, 4 itu alam. Shima alam, artinya pulau. Omi laut ya. Kemudian mori hutan. Nah kalau iseki ini peninggalan. Saya coba masuk lagi sebentar ya Kak. Kemudian ada Islamu Kyono Tatemono. Ya, Isuramu itu Islam. Kyo itu agama. Tatemono itu artinya bangunan. Jadi bangunan Islam kayak misalnya Taj Mahal seperti itu. Nah, terakhir ada Mezurashi Dobutsu atau ini hewan-hewan unik menakjubkan atau hewan-hewan langka. Seperti itu. Ya. Nah, ngomong-ngomong tentang agama ya, kalau di sini dijelaskan ada 4 ya. Ada Islamukyo atau agama Islam, Kiristokyo atau agama Kristen, Yukyo, Ukyo itu Buddha, Hindukyo, nah, itu agama Hindu. Ya, oke, di stop dulu ya bentar. Nah, berikutnya yang keempat. Halo Kak? Saya ini kok dengar. Oh ya, takutnya saya mati soalnya Kak. Nggak apa-apa ngecek doang kok. Oke, ini ada kendala ini di internetnya. Ternyata nggak terhubung internetnya. Oke, ini yang keempat ya. Nanti mungkin berikutnya kita ngobrol aja ya Kak, sambil saya bacain PPT-nya, karena berikutnya itu tentang apa namanya wisata dan apa yang pernah saya lakukan di tempat wisata tersebut. Nah, ini dia. Nah, ini yang tadi kita pelajari ya, tentang Kotoba Benkyo. Nah, di sini ada 2, dibagi jadi 2. Tak lampau ya dan lampau. Tak lampau itu present ya atau sekarang. Ada afirmasi, ada negasi. Contohnya, afirmasi itu oishi desu, itu kalimat positif. Nah, oishi ini kata sifat i. Satu lagi ada kata sifat na, kirei desu, ya itu kata sifat na. Kemudian negasi atau negatif, ya oishi-nya i-nya diganti jadi kunai desu gitu. Sedangkan yang na-nya itu jadi janai desu gitu. Kalau lampau, nah tadi saya pernah sebutkan yaitu oishi-nya jadi tambahin kata des. Kalau misalnya kata sifat na kire tambahin jadi desta. Nah, kalau negasi atau negatif jadi oishi kuna kata des ya. Jadi tambahin kuna kata ya. Karena tadi kunai jadi kuna kata des. Kalau misalnya
yang kata sifatna kire ya. Tadi kan kire janai des, jadi kire jana kata des. Seperti itu. Stop dulu share screen-nya. Hai. Kakak, kita lanjut tentang bincang-bincang tentang budaya nih, Kak. Boleh. Gimana? Nah, kalau di sini ada presentasi tentang Machu Picchu. Nah, Machu Picchu itu ada di Peru, ya. Dia itu tempatnya di Peru, kemudian dia warisan ganda. Kenapa disebut warisan ganda? Ya, karena dia terletak di pegunungan Andes, ya, di bagian selatan Peru, dan tempat ini juga melihat tentang peninggalan zaman kekaisaran Inka yang terjaga baik. Nah, semuanya bisa dilihat dari struktur bangunan dan tempat-tempat atau benda-benda yang terkait dengan teknik perairan dan sebagainya. Kemudian di sana juga banyak sekali fauna dan flora langka yang hampir punah. Ya, bahasa Jepangnya seperti ini. Saya sedikit contohkan ya anak-anak. Nanti kita dengarkan nih dari Kariki, kira-kira di Skotlandia itu ada warisan dunia apa aja sih? Nah, ini bahasa Jepangnya ya, tentang Machu Picchu. Watashi tachi wa, artinya kami. Machu Picchu, ya tadi nama tempatnya. Ni suite happyoshimasu. Ya, ni suite itu tentang, happyoshimasu itu mempresentasikan. Jadi, watashi wa Machu Picchu ni suite happyoshimasu. Kami akan mempresentasikan tentang Machu Picchu. Machu Picchu wa Peru ni arimasu. Machu Picchu ada di Peru. Jadi ada ni itu di, arimasu itu artinya ada. Machu Picchu wa yumeina iseki desu. Yumeina itu tadi artinya terkenal ya. Iseki itu artinya peninggalan. Nah, yumeina ini udah pernah kita bahas di bab sebelumnya ya. Artinya terkenal. Dia itu kata sifat na, ya. Jadi na iseki. Iseki itu peninggalan. Jadi peninggalan yang terkenal. Totemo kirei desu. Totemo itu sangat, kirei itu indah. Jadi sangat indah. Totemo kirei desu. Nah, kalau di Scotland ini ada apa aja nih, Kak? Kalau di Scotland itu ada Jadi kalau di Scotland itu ada beberapa ya di ininya World Heritage-nya. Ada 6 kalau saya nggak salah. Ini saya juga lagi kebetulan buka websitenya. Kalau di Edinburgh itu ada 2 gitu yang pernah saya kunjungi juga, itu ada Fort Bridge sama Old Town New Town. Jadi kalau Fort Bridge ini itu jembatan yang digunakan sebagai rel kereta api ya, yang menghubungkan 2 pulau gitu. Dan panjangnya itu sekitar 14 km gitu. Jadi memang rel kereta api di atas laut gitu ya. Nah, itu salah satu di atas laut gitu, Kak. Iya, betul. Jadi kayaknya ini masuk di bagian budaya karena dia hasil buatan manusia gitu ya, bukan alam. Ada gambarnya nggak, Kak? Sekalian share screen. Gambarnya ya, sebentar ya. Karena mungkin kalau kita yang nyari mungkin rancu, kalau Google ada yang benar ini, ada yang bukan, kecampur jadinya. Jadi Fort Bridge itu kalau di Google seperti ini. Nah, ini Fort Bridge ya. Jadi kayak jembatan yang di Amerika itu yang merah. Saya lupa jembatan apa gitu ya. Nah, itu Fort Bridge ya mirip ya gitu ya. Jadi 14 km, di mana dia ini merupakan sebenarnya rel kereta api gitu ya. Jadi ini dijadikan sebagai World Heritage. Nah, kemudian yang kedua itu ada Old Town New Town ya. Jadi Old Town New Town itu kota di Edinburgh di mana di dalamnya itu banyak bangunan-bangunan bersejarah yang dia dijaga gitu. Makanya dia dua kota ini ya, dua lokasi kota ini sebenarnya Old Town New Town itu kayak daerah di Edinburgh gitu ya. Bukan kota sebenarnya, tapi dia kayak sebutan daerah. Salah bagian dari Edinburgh. Kalau di Jakarta itu misalkan kota tua gitu lah ya. Jadi ada satu bagian di Jakarta namanya disebut daerahnya Kota Tua. Jadi itu sama. Nah, itu dijadikan dia warisan dunia
karena banyak ya autentik peninggalan-peninggalan bersejarah yang dijaga sampai sekarang gitu. Nah, jadi makanya nggak boleh Gimana tuh Kak direnovasi gambarnya? tanpa seizin dari pemerintah ataupun karena itu sudah dijadikan warisan dunia. Gitu. Wow. Nah, kemudian yang Ada empatnya gambarnya saya Kak yang mana tuh Kak? kalau yang Gambar yang tadi yang ini Old Town. Alton itu saya liatin videonya ini aja kan ya. Boleh Kak. Pakai suara nggak? Udah share suara atau Oh, gimana? belum coba ya. Oh, Share gitu. Ini kita lihat beberapa detik aja. Nah, kalau ini nyumpaunya ya. Ini big pipe namanya. pakai rok itu ya Kak ya? Ini namanya kill. Ini kayaknya Old Town. Ini Old Town-nya. Oh. Ya, ini Old Town. Bermain. Ini suasananya mirip kalau suka Harry Potter ya mirip-mirip lah suasana-suasana di Harry Potter. Oh iya. Wow. Mungkin itu aja kali sekilas ya. Jadi itu Newton dan Autumn-nya. Kemudian yang empatnya lagi saya nggak pernah juga ke sana ya. Jadi ada New Lanark, ini agak jauh tempatnya ya. Jadi saya belum pernah ke sana. Itu bangunan apa Kak? Di sini dia cuma bilang Falls. Nggak ada dia bilang dia nggak ada ngasih penjelasan apa. Ini bangunan apa. Nah ini nih. Jadi ini sebuah desa kecil, gitu ya, yang abad-abad 18-an lah ya, gitu. Kan idealis Robert model second community. Jadi lebih ke ini juga masuknya kayaknya yang wisata ini ya, yang bukan alam ya, yang budaya. Ini jadi dia di sana ada sejarah tentang perindustrian. Gitu. Jadi tentang industri komunitas ya, komunitas industri itu yang dibangun di awal abad 19-an gitu. Jadi itu kemudian ada ini Heart of Neolithic Orkney ya. Jadi ini kalau ini dia kayaknya tentang budaya juga ya. Ini Buatan tentang manusia berarti itu ya Kak? alam sih karena dia arkeologis ya. Kayak jadi kayak begini bentuknya nih kayaknya. Ini ada gambarnya. Dari zaman Neolitik. Nah ini kayaknya kita harus baca sejarah lagi sih. Ini Wow. masterpiece. Iya. Jadi kalau di sini Kayak dia bilang masterpiece of Neolithic design and construction. Jadi memang ya bangunan yang dibuat oleh manusia gitu ya. Jadi dari zamannya Neolitik. Nah itu karena mungkin sangat otentik dan ini dibangun sekitar 5.000 tahun yang lalu. Jadi ini dijadikan sebagai World Heritage juga ya. Kayaknya kalau World Heritage itu kan salah satu consideration-nya kenapa mereka dipilih sebagai situs ini kan selain keautentikannya dia punya sejarah yang cukup lama gitu ya, cukup lama tentang peradaban manusia gitu biasanya juga. Makanya dia biasanya dipilih gitu. Dan satu lagi tuh di Kilda ini juga mix. Kalau ini mix ya. Nah, kalau ini itu yang terkenal justru malah dia direcognize sebagai tempat untuk melihat burung gitu ya. Di sini tempat sightseeing-nya burung gitu, ngamatin burung gitu. Jadi ini juga gabungan jadi antara sejarah peninggalan manusia gitu ya, dan juga tentang bird colonies juga di sini gitu.
Kalau itu dulu bangunan apa? Itu kayak bangunan atau bukan? Atau Itu gimana, Kak? bangunan, ya. Itu jadi Oh, kayak bangunan. ya nggak tahu itu apakah castle atau ini ya. Hmm, Tapi iya, itu iya, yang iya. jelas itu adalah peninggalan manusia gitu. Ininya. Hmm, Jadi keren, kayak keren, gitu, keren. kayak pulau pulau ini gitu. Keren sih. Nah Hmm, itu kalau di Edinburgh itu kalau ininya. Kalau di UK mungkin yang terkenal kalau di Inggris itu Stonehenge ya. Tahu Stonehenge kan? mm-mm. Banyak Yang banget batu kalau. Cuman kalau ya. UK itu udah banyak yang tahu biasanya. Sedangkan kalau Skotlandia kan jarang gitu ya. Ya, kalau Scotland juga masuk masuk bagian dari UK sebenarnya. Kan UK itu terdiri dari 4 negara dia kan. Ada Iya. England, Inggris, ada Hmm. Skotlandia, ada Wales sama Northern Ireland. Gitu. Jadi kalau Oh. ketika kita bilang UK itu ya di dalamnya ada Scotland. Gitu. Tapi kalau ketika kita bilang England ya England itu beda sama Scotland. Mereka dua negara yang beda. Oh gitu. Menarik banget nih anak-anakku ya. Minasan ya, selanjutnya ya, kita mau tahu nih kalau di suatu tempat wisata biasanya kita melakukan apa sih ya? Kalau saya misalnya kalau ke Jepang pasti harus menyobain yang namanya kimono ya. Karena kimono Jepang itu berbeda dengan kalau pakai kimono di Indonesia tentunya ya. Oke, ini ada contoh presentasinya ya. Eh, saya fotokan bentar ya. Saya share screen bentar ya, Kak. Ya, izin share screen dulu. Nah, kelihatan Kak? Ya, ini dari foto karena PPT-nya nggak jalan. Maaf ya. Oke, kita mulai ya. Contoh presentasinya kayak gini, minasan. Ya, watashi wa nihon e itakoto ga arimasu. Tadi sudah kita bahas ya. Saya pernah pergi ke Jepang. Nihong itu Jepang ya. Nihong de ya. Di Jepang, de itu di ya artinya kimono o kimasta ya. Memakai kimono. Berarti kalau bahasa Jepang itu dari belakang ya Kak ya. Kimasta itu artinya memakai, kimono itu pakaian seperti ini. Nah, di sini kenapa de bukan ni? Ya, ni itu kan artinya di juga. Karena di sini ada aktivitas. Aktivitasnya yaitu memakai kimono. Totemo kirei deshita, sangat cantik. Saat saya pergi ke Jepang tahun lalu, saya menggunakan kimono karena saya tidak dapat memakainya sendiri, maka saya dibantu orang lain. Agak sedikit tidak nyaman karena bagian perut diikat oleh obi. Akan tetapi corak di kain kimono sangat indah sekali. Arigatou gozaimashita. Di sini juga pakai shita nih. Terima kasih yang karena telah mendengarkan presentasi saya. Kalau kakak di kalau wisata biasanya ngapain aja? Mencoba makanan kah atau mencoba aktivitas yang ada di situ atau gimana Kak? Biasanya lebih ke sightseeing aja kalau saya, jadi kayak ngamatin terus foto-foto aja. Jadi tergantung lokasi yang dituju gitu kan. Kalau misalkan kayak di Scotland itu kan dia banyak peninggalan-peninggalan kuno. Jadi wisatanya biasanya ya kita jelajah peninggalan kuno, terus lihat sejarah-sejarahnya, masuk ke castle-castlenya, istana peninggalan istana-istananya gitu ya, museum gitu. Jadi lebih ke sana gitu. Atau enggak, tapi kalau makan saya kurang kurang ini sih. Ini kalau di Indonesia mungkin makanannya masih bisa diterima gitu ya, tapi kalau di luar negeri kan makanannya kadang aneh-aneh gitu. Nah, jadi Iya. biasanya nggak mau nyoba kalau makan wisata makanannya gitu. Paling Iya benar ngelihat benar ngelihat benar. lihat ini ya. Misal kalau di sini juga misalkan ya paling ya itu saya bilang tadi ngerekam aja gitu, kayak tadi ada yang pakai rok gitu kan, ngelihat orang aja gitu. Oh ternyata Iya. kalau di sini ya pakai kill. Saya nggak mau pakai itu. Udah, ngapain saya bilang gitu. Oh, Ya, paling cuman ini aja. Ya. Cukup tahu aja kalau kalau saya. kirain tertarik gitu karena mencoba kan
pakaian tradisional itu unik-unik gitu. Siapa tahu ingin coba gitu. Ya, dia Enggak ya unik kalau dia di Korea ya. unik dengan caranya sendiri gitu kan. Iya, Mhm. betul. Tapi kalau nanti misalnya ke Jepang, mau pakai pakaian Jepang nggak nih, Kak? Kalau Kira-kira? kayaknya kalau Jepang mau sih gitu karena pakaiannya nggak terlalu yang agak gimana gitu ya. Hmm, Masih oke lah kalau Jepang. iya. Dan suka lihat di anime juga kan, jadi pengen banget Hmm. pakai atau biasa aja? Pengen banget sih nggak juga sih. Maksudnya kalau Enggak ke aja. Jepang ya saya juga saya pengen lihat di beberapa lokasi syuting kan anime juga biasanya adaptasi dari dunia nyatanya kadang kan banyak. Terus dia juga sejarah-sejarahnya Hmm. juga banyak diadaptasi gitu. Paling cuma ngeliat situs-situs yang pernah di anime, misalkan di movie-movie tertentu tuh biasanya ada gitu. Pengen ke situ doang, pengen lihat gitu. Oh, berarti kalau Kakak lebih ke melihat-lihat pemandangannya gitu ya, Kak, ya? Mhm. Jadi Iya iya, menikmati. oke. Mhm. Kalau saya lebih ke suka hal unik gitu, tapi hal uniknya dalam kategori yang masih bisa kayak memakai pakaian kimono itu kan masih, oh oke banget gitu, worth it banget, nggak bakal beda kalau di Indonesia, dan di Indonesia juga bisa dibilang jarang ada gitu, kalau ada juga kan nyewanya mahal gitu. Kita juga waktu itu pernah di kelas tuh, tapi bukan kimono ya Kak, kalau kimono itu mahal, soalnya dia berlapis-lapis. Kita di sekolah itu makainya yukata. Kalau Mirip-mirip yukata kimono itu gitu ya. lebih tipis daripada kimono. Oke Kak, mirip-mirip kimono. Kalau yukata itu ke musim panas, gitu. Kalau kimono ke acara formal. Iya. Berikutnya yang terakhir nih Kak, tentang budaya nih Kak. Sebentar ya Kak. Oke, saya bacain aja ya Kak ya. Boleh, Menurutmu boleh. apa alasan suatu tempat atau bangunan dapat ditetapkan sebagai situs warisan dunia? Setelah ditetapkan sebagai situs warisan dunia, bagaimana perbedaan perlakuan kita terhadap warisan tersebut? Itu pertanyaannya. Ya. Jadi kalau tadi ya kan saya juga sudah singgung ya. Kalau beberapa yang pernah saya lihat atau pernah saya baca juga itu kalau warisan dunia itu biasanya tadi ditetapkan ada beberapa kriteria gitu ya. Nah, salah satunya tadi hasil karya manusia yang otentik ya, orisinal. Kemudian dia bisa jadi peninggalan budaya gitu ya, budaya manusia tadi. Dan dia biasanya waktunya itu durasinya cukup lama itu, dan bisa jadi juga dia peradaban ya, rupa di sana tuh pernah ada peradaban gitu, peradaban yang ini. Kalau dia alam, bisa jadi dia satu-satunya di dunia, itu juga biasanya kayak Pulau Komodo itu kan yang di Indonesia. Nah, itu kan satu-satunya yang ada di dunia gitu ya, Komodo dragon. Jadi spesies zaman purba yang masih ada gitu, bukti zaman purba. Nah, jadi mungkin itu beberapa yang di consider ya, selain tadi nilai budayanya, nilai sejarahnya gitu, nilai nilai keasliannya gitu, Keautentikan. ya keautentikannya. Dan di sana juga ada karya manusia gitu ya, karya unik gitu ya dari ini orang itu, dan biasanya cuma ada satu-satunya gitu, makanya dia dijaga dengan baik. Nah, terus kalau gimana perlakuan kita kalau sudah dijadikan ini ya, kita kalau sudah tahu misalkan suatu lokasi atau suatu tempat ya dijadikan sebagai warisan dunia, ya tugas kita adalah menjaga gitu kan ya. Nah, kayak di Scotland ini jadi misalkan pemerintah juga mensupport gitu kan. Jadi orang-orang yang rumahnya itu masuk dalam warisan dunia kan, karena warisan dunia ini kan kota ya, satu wilayah. Baik itu dia mau itu gereja, mau itu castle, mau dia rumah, itu masuk dari warisan dunia. Nah, jadi orang-orang yang rumahnya masuk dalam warisan dunia ini itu tidak boleh merenovasi rumahnya tanpa seizin dari pemerintah gitu. Nah, di sisi lain pemerintah juga akan nanti membantu mensupport gitu ya untuk menjaga agar warisan ini itu tetap ada dan tetap rapi gitu. Nah,
kita juga misalkan udah ditetapkan sebagai unsur dunia, maka tugas kita itu adalah membantu menjaga gitu ya, merawat itu apa yang bisa kita rawat gitu. Misal kalau misalkan ke Candi Borobudur ya udah makan, misal bawa makanan minuman ya sampahnya jangan dibuang sembarangan gitu kan ya. Jangan naik-naik ke tempat yang rapuh karena itu bisa merusak budayanya. Kalau mau foto ya silahkan foto di tempat yang sewajarnya gitu. Itu adalah salah satu cara kita untuk menjaga agar budaya itu, warisan itu tetap ada gitu. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi gitu kan. Nah mungkin itu yang ini. Kalau misalkan kayak wisata alam gitu, ketika berkunjung jangan sampai merusak atau mengganggu ketertiban, misal komodonya gitu, jangan mengganggu, merusak wilayahnya, lokasinya, jangan-jangan karena pengen selfie malah nanti merusak gitu apa yang ada di sana gitu. Nah itu juga yang harus ini. Ya, Kak, mungkin ini itu. saya penasaran. Mm-mm. Kalau di Scotland itu kayak tadi tempat-tempat yang kakak sebutkan itu apa berbayar atau gratis atau gimana nih kak? Ada kalau kayak Old Town itu kan dia kota ya, jadi ya kita keliling-keliling kota nggak mungkin ada yang narik bayaran gitu. Kan cuma lihat-lihat pinggiran kota, jembatan juga nggak. Paling yang berbayar itu kayak masuk ke istana. Nah itu biasanya kadang bayar kita masuk ke istana beberapa. Tapi kalau masuk museum itu semua gratis di sini. Jadi tempat-tempat wisata hampir kebanyakan digratiskan kalau di sini. Oh gitu. Kalau di Indonesia kan kalau nggak salah, tapi emang bener sih ya rata-rata itu bayar gitu kan. Iya kalau Karena di kalau Indonesia. misalnya, karena kalau misalnya ada apa ya, ada misalnya rusak, pasti kan Indonesia itu pemerintahnya yang memperbaiki. Kalau di sana mungkin kalau misalnya rusak, apakah ada lembaga yang memperbaikinya ataukah kan itu gratis? Jadi gimana gitu Kak? Kalau seandainya rusak gitu. Kalau di sana kan memang ini ya juga pemerintah kalau di sini yang merawat dengan baik gitu kan. Kayaknya memang sudah ada alokasi dananya untuk menjaga sejarah peninggalan ini karena ini juga biasanya bisa dijadikan sebagai objek riset untuk universitas-universitas terkenal dunia yang risetnya tentang sejarah gitu kan ya. Nah, itu kan juga mungkin dari sana ada dana funding yang mungkin juga bisa digunakan untuk menjaga warisan ini. Kalau di Indonesia tuh menurut saya banyak kan pungli juga gitu ya. Sebenarnya bukan pemerintah gitu, banyak kan pungli. Jadi ya duitnya juga bukan digunakan untuk merawat gitu. Jadi ya untuk kepentingan dari orang-orang yang menarik sebenarnya gitu, nggak digunakan untuk merawat juga sebenarnya. Itu. Ya, pungli itu ya Kak. Ya nggak ada, kayaknya cuma ada di Indonesia. Mungkinnya di sana nggak ada ya kayak pungli-pungli gitu. Nggak boleh kalau di sini kan. Kalau di sini pasti Ya. ditangkap polisi kalau begini. Nah, jika bisa memilih situs warisan dunia yang ada di Indonesia selain yang sudah ada, tempat apa lagi nih yang akan kamu pilih? Mungkin di Kalimantan ada nggak sih, Kak? Di asal Kalimantan kakak, tempat asal kakak. apa ya? Apa hutan hutan tropisnya ya masuk warisan dunia? Saya belum pernah ngecek ya Kalimantan yang masuk di warisan dunia apa. Mungkin hutan hujan tropisnya kali ya. Kalimantan kan juga satu paru-paru dunia kan ya. Ininya untuk hutan-hutan tropisnya dan sekarang tuh ada yang udah dilindungi ya. Cuma saya nggak tahu apakah ini dimasukkan dalam warisan dunia apa enggak gitu. Ininya. Hmm. Kalau di Indonesia kayaknya kalau warisan dunia yang saya pernah itu paling ke Borobudur, Hmm. Bali kan juga ada yang masuk warisan dunia ya di lokasi tertentu. Tapi kayaknya saya nggak berkunjung Iya, ke gitu. Balinya kayaknya. Kayak waktu itu. Hmm. Itu. Oh, seperti itu ya, Kak. Nah, ini kan Kalimantan mau jadi ibu kota negara Indonesia nih, Kak. Dekat nggak, Kak, sama wilayah Kakak? Ya kebetulan satu provinsi dan tempat saya kerja itu juga dekat, mungkin sekitar 1 ke 2 jam ke ibu kota. Satu kota lah, sebelahan Oh, kota aja gitu. Dekat-dekat, satu lokasi. Hmm. ya. Berarti siap-siap Kakak jadi anak ibu kota nih. Siapa nggak mau tinggal di ibu kota, malah ibu kota yang pindah ke Kalimantan.
Kenapa nggak mau tinggal di ibu kota? Ini kehidupannya Sama ya. terlalu melelahkan dan capek saya Hmm, dengan iya, terlalu iya. banyak ini commute di jalan. Oke. Kak, sekarang nih sesinya sharing season nih, Kak. Nah, Kakak nih boleh cerita-cerita nggak perjalanan Kakak itu gimana dari dulu bisa masuk S1 di sana, terus dapat S2, terus kenapa memilih statistika? Wah, banyak banget pertanyaannya ya. Silakan nih, Kak. Jadi kalau S1 ya sebenarnya kalau di Kalimantan Timur itu kan kampus besar ya yang dikenal yang biasanya kalau negeri itu cuma Universitas Ngelow Warman gitu. Jadi ya saya juga belum ada kepikiran untuk kuliah di luar Kalimantan waktu itu karena saya kan asli orang Kalimantan ya. Jadi Mm-mm. bapak ibu keluarga semuanya pokoknya Kalimantan lah gitu. Jadi kita nggak punya keluarga di luar Kalimantan. Jadi saya nggak pernah keluar Kalimantan gitu. Jadi kalau Mm-mm. ini, jadi makanya belum berani juga setelah lulus SMA pengen kuliah keluar Kalimantan gitu ya. Nah, kemudian pas S2 sudah mulai berani itu kan ya ke luar Kalimantan dan kemudian ada kepikiran pengen lanjut lagi S2. Oh, tadinya cuma pengen di dalam negeri gitu di ITB. Bahkan saya waktu itu sudah pernah daftar di ITB dan keterima, tapi saya daftar juga di Australia gitu dan keterima. Nah, yang ITB dengan berat hati saya lepas gitu karena saya kan cuma boleh milih satu. Dan akhirnya saya Oh, ngambil gitu. yang ke Australia. Nah, saya dapat beasiswa waktu itu juga LPDP ke Australia. Nah, singkat perjalanan nyiapin bahasa Inggris dan lain-lain ya. Akhirnya saya berangkat ke Australia dan lulus setelah 1,5 tahun di Australia. Setelah balik saya langsung jadi dosen ngajar ya dari 2017 sampai 2019. Nah, waktu itu 2018 saya sudah ke Inggris. Waktu itu ada conference, saya dapat dana dari Inggris. Nah, habis dari saya kebetulan ke Edinburgh waktu itu 2018 itu. Hmm. Nah, setelah saya ke Edinburgh ikut conference, saya kemudian pulang. Pokoknya saya harus S3 balik lagi ke Edinburgh gitu. Nah, akhirnya 2019 saya dapat lagi beasiswa untuk lanjut S3 dan kebetulan saya langsung memilih Edinburgh dan profesornya kebetulan ada waktu itu. Akhirnya saya balik lagi untuk S3 ke sini sampai sekarang. Jadi kurang lebih Kenapa seperti itu. pas kontes itu pengen ke Edinburgh, pengen balik lagi? Apakah ada sesuatu di sana yang membuat tertarik apa gimana? Jadi memang kotanya itu Edinburgh itu kotanya unik ya. Dia kotanya cantik, nggak terlalu padat, nggak terlalu sepi gitu. Jadi memang cocok untuk kayak kota pelajar lah ya, kayak di Jogja gitu mungkin. Jadi kayak kota Oh, pelajar, banyak wisata budayanya, gitu. Orangnya ramah-ramah. Terus pokoknya kalau keliling Edinburgh itu nggak ada bosannya gitu. Dan setiap hmm. season, setiap musim itu Edinburgh itu beda-beda pemandangannya. Jadi Oh. bagus banget loh gitu pokoknya. Kayaknya saya punya deh videonya Edinburgh 4 musim, coba ya saya lihatin. Tapi Lihat, kalau Jogja sekarang udah rame nih, Kak. ya kalau orang Jogja mungkin itu kan di Iya. daerah dari coba ya. Aduh, ini nyangkut-nyangkut lagi. 어딘지 Nyangkut kan ya? 모를 꿈결 Ya, kelihatan. 속에서 행복한 날도 본 것 Tempat 같았어 wisatanya ya. Atau taman nih, 다가오는 Kak. 내일은 Itu ya kayak semacam 불안한 taman. 표정이지만 쉽게 나를 놓을 순 없네 찬란한 빛을 향해 걸어가려게 Tapi nyangkut-nyangkut kayaknya nggak Iya, kuat nggak apa-apa, Kak. jaringannya. Iya, nggak Nggak usah, apa-apa, nggak Kak. usah. Santai, santai. Dipercepat juga boleh, atau gimana terserah. Udah nggak apa-apa gitu. Pokoknya nanti kalau mau ke sini, maksudnya mau lihat Edinburgh, lihat aja di Google Edinburgh. Terus misalkan lihat Edinburgh musim semi, Edinburgh musim gugur, Edinburgh nanti itu lihat tuh gimana Edinburgh di setiap season beda-beda. Bagus. Berarti itu video pribadi Kakak gitu ya? Ya itu yang saya koleksi sendiri. Hmm. Musiknya juga kayak musik Cina atau musik Jepang ya? Bukan, itu musik Oh, Korea. bukan. Oh, Korea.
Nggak terlalu jelas soalnya suaranya putus-putus gitu. Kakaknya jaringannya nggak bagus. Hmm. Itu terus kenapa Kak nggak S3-nya tuh di Sydney aja lagi Kak? Ya pengen cari suasana yang baru ya, tempat yang baru, budaya baru. Terus juga kalau di Inggris itu jaringan untuk riset cukup luas ketimbang di Australia. Kalau Australia kan paling negara yang paling dekat cuman New Zealand ya. Nah, kalau di Inggris kan dia dekat ke Eropa gitu, dan di Inggris juga banyak kampus-kampus top dunia gitu. Jadi jaringan risetnya kuat banget kalau di sini. Gitu. Ini Kak, kalau nggak salah, kalau S2 atau S3 di sana itu selain jadi peneliti juga kerja dengan profesor gitu ya. Jadi kayak beasiswanya itu nggak cuma buat kuliah, tapi juga buat biaya hidup. Jadi kayak nggak cuma belajar, tapi juga kayak kerja gitu sama profesornya. Di sana sama nggak Pak? Iya, kurang lebih sama aja juga gitu. Tapi mungkin saya nggak tahu ya, kalau di Jepang kayaknya agak sedikit disiplin gitu. Maksudnya misalkan masuk lab jam 7, pulang jam 5, terus kayaknya juga kayak lebih lebih apa ya, menurut saya lebih berat pressure-nya, tekanannya kalau di sana. Nah, lebih disiplin. Kalau di sini sistemnya kalau di UK itu lebih mandiri. Pokoknya kamu yang ngatur jadwalmu sendiri, kamu yang ngatur risetmu. Pokoknya kita dituntun untuk independent researcher gitu. Jadi peneliti yang independen. Jadi nggak ketergantungan gitu. Pokoknya kalau kamu mau cepat lulus atau mau cepat selesai proyeknya, ya kamu schedule yang bagus waktumu gitu. Paling nanti profesornya cuma nanya progresnya sudah sejauh mana. Gitu. Kamu ada masalah di mana, nanti dia baru akan bantu cari solusinya. Tapi selebihnya ya kita semua yang ngontrol gitu kalau di sini. Jadi bedanya kuliah di sana sama kuliah di Indonesia atau di Jepang juga kayak gitu ya? Mungkin ya, kalau itu kan karena S3 ya, kalau S1 ya kurang lebih mirip kali kalau S1. Cuman kalau di sini yang lebih dituntut itu kan critical thinking-nya gitu. Jadi kemampuan untuk kita bisa mengkritisi atau mencerna ya suatu masalah itu yang justru lebih penting ketimbang solusinya aja, dapat solusinya gitu. Jadi gimana kita memecahkan masalah, kenapa harus itu caranya, kenapa bukan yang ini. Nah, di sana itu yang lebih ditekankan di situ gitu. Jadi kayak nggak cuma sekedar teori, tapi harus ke apa ya, banyak diskusi juga yang terjadi di perkuliahan gitu ya Kak ya? Betul. Jadi lebih ke rasa keingintahuannya itu dibangun sama ini, sama dosen-dosen di sini. Jadi kita pun juga sebagai, kalau kan saya ngajar juga ya beberapa undergrad. Jadi kayak kita pun kalau misalkan mereka ngerjakan tugas gitu kan, latihan-latihan soal, itu kita nggak boleh jelasin solusinya gitu. Jadi ngejelasin jawaban itu nggak boleh. Jadi kita harus tahu dulu nih mereka sudah sampai mana ngerjakannya, terus di mana nggak pahamnya, kenapa dia nggak pahamnya gitu. Nanti kita cuma ngasih guide, clue. Oh, kamu harusnya coba ini. Nanti mereka nyoba sendiri. Saya nggak akan ngasih jawabannya. Gitu. Oh, oke oke oke. Berarti yang diterapkan di kuliah Kakak di luar negeri ini apa ya? Kepake banget pas Kakak ngajar di S1 gitu ya, kayak diterapkan juga di S1 pas ngajar ya. Kalau kan saya sebelum S2, sebelum selesai S3 kan belum ada ngajar lagi kan ya sampai sekarang. Jadi belum ada ke apply, jadinya belum ada kepake untuk saya ngajar di Indonesia. Itu karena saya memang baru belajar budaya itu tuh di Inggris. Kalau di Australia saya masih belum meneliti atau memahami karakter sistem belajar mengajarnya gitu. Terus kenapa nih Kak mesti statistik? Kalau statistik ya, kalau suka statistik itu biasanya masuknya STAN, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik yang kerja lulus langsung PNS. Ya, saya kan suka matematik, tapi kalau belajar matematik kayaknya terlalu bosan gitu. Karena kalau pure matematika murni kan
dia cuman berkutatnya sama logika gitu ya, rumus gitu. Kalau statistik kan lebih terapan gitu. Kita mainnya sama data gitu. Terus mainnya juga bisa sama orang, main bisa sama binatang, pokoknya bisa main sama apa aja gitu. Pokoknya selama ada Oh, data gitu. kita bisa storytelling lah, gitu, cerita ini datanya tentang apa sih gitu, dan kita bisa meyakinkan orang dengan data itu lebih gampang gitu. Jadi lebih menarik kalau menurut saya belajar statistiknya gitu. Oh, Tentang berarti mathnya. Karena dari saya suka math ya. matematika gitu. Dari matematika bisa storytelling. Wah, menarik ya, Kak ya. Ya itu tugasnya orang statistik biasanya. Hmm, saya dulu juga pernah nyobain tuh jadi surveyor ya, tapi pencari data dan pengolah data, tapi bukan sampai penghitung datanya, dan itu benar-benar merepotkan. Kumpulkan data itu memang capek. Iya, capek banget. Surveyornya capek banget. Ya Allah. Oke, Kak. Ada salam nggak nih, Kak, buat murid-murid saya, pendengar, dan penonton di sini semuanya? Ini Buat kelas biar gimana masih semangat gitu ini kelas bahasa Jepang ya. belajarnya, biar makin semangat. Oh ya, di sana online kan, Kak, atau gimana? Kalau di sini sudah offline. Jadi saya sudah ngajar face to face kalau sekarang. Halo? Wifi apa? Lumayan sih. Saya pause ini. Oh, oke. Heeh. Gimana tadi? Udah sampai motivasi buat yang nonton. Oh, iya. Jadi kalau ini ya, ini kan kelas bahasa Jepang ya. Halo? Kedengaran nggak? Iya. Ini agak nge-lag. Jadi belajar bahasa selain bahasa Indonesia, maksudnya bahasa dari negara lain itu adalah suatu keunggulan ya kalau untuk di sistem, maksudnya di zaman sekarang ini. Jadi rugi kalau misalkan teman-teman cuma menguasai satu bahasa aja gitu. Sebenarnya kalau ada hasil penelitian juga ada yang bilang kalau bilingual itu nggak bagus untuk otak gitu ya. Itu misalnya untuk anak kecil. Jadi kalau untuk anak kecil mungkin bagusnya satu aja fokusnya gitu bahasanya itu. Bahasa Indonesia aja gitu. Tapi kalau sudah besar mungkin nggak apa-apa belajar bahasa Inggris. Karena ada yang bilang itu nggak bagus untuk otak gitu ya, fungsi otaknya. Nah, jadi nanti dia nggak bisa fokus. Nah, tapi untuk teman-teman kan ini kan udah pada ini ya, dan baik itu bahasa Jepang. Kalau saya udah nggak kepakai lagi bahasa Jepangnya karena memang di ranah kerja saya pun saya nggak akan pakai bahasa Jepang gitu. Saya kuliah pun nggak pakai bahasa Jepang, jadi rasanya kayak wasting gitu kalau saya belajar bahasa Jepang tapi nggak dipakai gitu. Nah, saya nguasainya bahasa Inggris gitu. Nah, jadi apapun bahasa yang teman-teman pelajari, teman-teman sedang kuasain gitu ya, yang teman ini, itu pasti nanti akan jadi suatu senjata untuk teman-teman, entah mau kerja, entah teman-teman mau kuliah lagi, itu nanti pasti akan jadi senjata yang berguna untuk teman-teman gitu ya, untuk jadi jembatan untuk ke cita-citanya. Nah, apalagi di zaman sekarang ya, di era pandemi, kuliah serba online gitu, saya yakin tantangan yang saya hadapin dan tantangan yang kalian hadapin sekarang tuh jauh beda. Kalau saya dulu nggak ada distraksi dari gadget ya, smartphone itu nggak ada, gitu. Nggak ada distraksi ke Mobile Legends atau game-game online itu nggak ada distraksi. Jadi ya distraksinya cuman saya malas
atau enggak gitu kan, paling main sama teman di luar. Kalau kalian sekarang tuh banyak banget distraksinya gitu, ya YouTube gitu ya, nonton drama Korea, nonton drama ini gitu kan, jadi Netflix gitu. Jadi ya memang berat sekali tantangannya, tapi kembali lagi ke diri masing-masing gitu ya. Nah, selama kalian punya motivasi dan tujuan yang jelas dalam hidup kalian gitu ya, yang kalian pengen capai, target hidup kalian itu apa sih gitu. Kalau kalian fokus pada target itu ya, kemudian ketika misalkan ada situasi yang ini, kalian memang harus maksa diri untuk keluar dari zona nyaman ya. Jadi ketika kalian merasa terlalu nyaman dengan sesuatu itu, kalian nggak akan berusaha. Makanya orang itu kalau untuk ilmu jauh-jauh sekalian gitu. Karena supaya keluar dari zona nyamannya, orang itu kekuatannya baru keluar kalau dia keluar dari zona nyamannya. Kalian baru tahu kalian itu mampu apa enggak kalau kalian keluar dari zona nyaman kalian. Nah, jadi ya itu tadi, kalau mau benar-benar serius menuntut ilmu dan segala macamnya, keluar dari zona nyamannya gitu ya. Jangan takut untuk tidurnya kurang, kalian lo masih muda gitu. Saya juga zaman kalian juga tidurnya minim banget gitu karena memang banyak hal yang harus dikerjakan. Ya, jadi kemudian jangan putus semangat apapun kendalanya, semua pasti ada jalan keluarnya gitu ya. Selama kalian nggak mau berusaha, selama kalian nggak berhenti berusaha, itu pasti selalu ada jalan keluarnya gitu ya. Dan semoga nanti ya kalian ya, murid-muridnya Kak Asri ya, oke, semoga nanti ada yang jauh lebih hebat gitu ya, jauh lebih sukses baik itu dalam hal pendidikan, karir, apapun gitu, dibandingkan saya, dibandingkan Kak Sri yang ada di sini gitu ya. Semoga nanti kalian jadi orang-orang yang inilah ya, berbakat, sukses gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya Kak, makasih banyak ya Kak udah sharing di acara ini. Kak, boleh ini nggak yang virtual di jendela aja? Saya pakai laptop, Gitu. jadi nggak bisa. Saya pakai laptop, jadi nggak bisa. Nggak pakai HP soalnya. Oh gitu. Iya. Oh oke. Ya nggak apa-apa ya Kak. Di sana gimana Kak, cuacanya cerah? Kalau Di di sini hari asrama ini apa gimana? saya lagi di kos, makanya saya pakai virtual background ini karena saya nggak mau nunjukin kamar saya berantakan soalnya. Makanya kalau saya lagi ngerjain tesis, kamar saya nggak saya rapiin. Makanya saya selalu pakai virtual background kalau buat ini gitu. Kalau di sini lagi cerah dan ini udah mau masuk musim semi, jadi udah mulai hangat lagi walaupun masih di bawah 10 kadang 10 derajat Celcius. Ya. Maaf Kak, tadi nggak kedengeran. Maksudnya di asrama atau di rumah apa gimana Kak? Saya di rumah, di kamar. Oh. Jadi bukan kayak asrama lantai berapa gitu ya Kak ya? Kebetulan saya ini private, jadi kos-kosan pribadi, bukan student akom. Tapi kalau di sana itu difasilitasi untuk asrama gitu Kak? Fasilitasi sih ada, maksudnya ya, tapi tetap bayar gitu. Bahkan kadang student akomnya lebih mahal daripada private akom biasanya. Jadi nggak ada fasilitas khusus gitu. Berarti makanya lebih milih yang private daripada yang student ya, karena private-nya lebih murah gitu Kak. Tapi biasanya private itu jauh dari kampus, itu jarang ada yang dekat kampus. Kalau yang dekat kampus biasanya student akom semua. Berarti kekurangannya itu aja ya Kak. Tapi kalau di kampus lain itu biasanya ada? Ada semua, tapi ya berbayar kalau di UK. Di Australia pun ada yang free, maksudnya nggak ada kayak di Indonesia free asrama untuk mahasiswa baru. Kalau di Australia, UK nggak ada, semua berbayar. Karena ya di sini kan kita tanggung jawab sama-sama gitu. Listrik, air, itu semua orang-orang harus bertanggung jawab. Jadi ya harus dibayar, dikasih kena charge gitu, supaya nanti dia juga pakai listrik nggak semena-mena, pakai air nggak semena-mena gitu. Oh ya Kak, satu lagi nih Kak, ada nggak pengalaman unik pas wisata gitu atau pas Kakak di sana? Pengalaman unik kalau wisata sih kayaknya nggak ada ya, tapi kalau di sini
Saya pernah tinggal sama orang Scotland itu selama 1 tahun. Mm-mm. Jadi ya menurut saya itu adalah salah satu pengalaman yang cukup menarik gitu karena yang saya tinggal itu nenek-nenek berusia 84 tahun ya, dan dia tinggal sendiri dan neneknya juga buta gitu. Jadi saya Oh, amazed gitu dengan beliau yang mengurus segala sesuatunya secara sendiri dan mandiri gitu. Jadi ya memang begitulah kalau orang-orang budaya Barat memang independennya tuh memang ini banget. Bahkan kalau kayak pokoknya kalau udah bisa jalan gitu ya, itu pokoknya harus tidurnya di kamar terpisah gitu. Nah, di sini. Kalau usiamu udah legal, kamu biasanya udah disuruh kayak tinggal sendiri, nyari kerja sendiri, nyari duit sendiri gitu. Udah harus tanggung jawab sama diri sendiri. Gitu. oke, beda ya Kak sama Indonesia ya? Beda banget kalau ini. Mm-mm. Iya. Oke, itu salah satu, ya pernah lihat di Instagram kakak ya, itu apa nenek ya itu kan? Iya. Mm-mm. Masya Allah Kak. Oke, makasih banyak ya Kak ya udah sharing di Sama. sini. Mohon maaf banyak kekurangan dari saya Sama aman. secara Ini pribadi. jaringannya agak mulai ini ngadat-ngadat. Iya benar, ini gambarnya udah mulai ini nge-lag gitu Kak. Sama ya berarti ya. Masya Allah. Ini makasih juga buat Maulana, murid kesayangan yang udah